Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan penyelesaian akar persamaan dengan menggunakan metode numerik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari penyelesaian akar persamaan dengan menggunakan metode grafik, metode tabulasi, metode setengah interval atau metode biseksi, dan metode regula falsi. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan, di mana dalam proses iterasinya dia cepat, bahkan lebih cepat dari metode-metode yang sebelumnya telah kita bahas. Pada metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Jika fungsi f(x) mempunyai beberapa akar atau titik penyelesaian, maka akar-akar penyelesaian tidak bisa dicari secara bersamaan. Untuk persamaan non-linier yang kompleks, maka pencarian turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f(x) akan menjadi kesulitan ketika kita menggunakan metode ini. Baik, untuk langkah metode Newton-Raphson, yang pertama adalah kita mencari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi f(x). Yang kedua, menentukan sebuah titik awal, yaitu X1. Setelah kita mendapatkan titik X1, kita akan mengujikan apakah titik tersebut memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, ambil X1 yang lain sampai syarat terpenuhi, di mana syaratnya adalah absolut dari Fx1 dikalikan dengan turunan kedua X1 dibagi dengan turunan pertama X1 dikalikan dengan turunan pertama Fx1 kurang dari 1. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka Anda ambil nilai X1 yang lain sampai syarat ini terpenuhi. Kemudian langkah yang ketiga, mencari nilai X2, di mana untuk mencari nilai X2 kita dapatkan rumus X2 sama dengan X1 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan turunan pertama fungsi X1. Kemudian kita hitung nilai Fx2. Apabila nilainya kecil, atau yang menyebabkan errornya kecil, atau nilai Fx2 sama dengan 0, berhenti. Tetapi jika itu tidak terpenuhi, maka kita ulang ke langkah yang ketiga. Kita mencari X2 yang baru dengan X1, Fx1, dan turunan pertama X1 yang baru. Untuk contoh, misalkan di sini diberikan fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 18X min 6 dengan nilai error kurang dari 0,0005 atau dengan iterasi sebanyak 4 kali. Jadi kalau ada sebuah permasalahan seperti ini, ada dua pembatas, yaitu errornya, nilai error kurang dari 0,0005 atau iterasi sebanyak 4 kali, maka di sini kita bisa memilih salah satu dari kedua kondisi ini mana yang terpenuhi terlebih dahulu. Baik, ketika kita menggunakan metode Newton-Raphson, maka langkah yang pertama kita akan mencari turunan pertama dari fungsi f(x). Ya, turunan pertama dari fungsi f(x) yaitu ketika x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 18x min 6, turunan pertamanya adalah 3x kuadrat
dikurangi dengan 9x kuadrat, turunannya adalah 18x ditambah dengan 18. Ya, turunan dari 18x, 18, turunan dari 6 adalah 0. Oke. Kemudian turunan kedua dari fungsi tersebut adalah sama dengan turunan pertama dari turunan pertama. Sehingga kita dapatkan 6x dikurangi dengan 18. Oke, setelah itu maka langkah yang kedua setelah kita menentukan ini langkah pertama ya, langkah yang kedua kita akan mencari nilai X1. Pilih nilai X1 dengan ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi. Saya ambil di sini X1-nya adalah 0. Ketika X1-nya adalah 0, maka nilai F0-nya kita dapatkan 0 pangkat 3. Min 9 kalikan 0 kuadrat ditambah dengan 18 kalikan 0 dikurangi 6. Sehingga di sini kita dapatkan sama dengan min 6. Kemudian nilai dari turunan pertama ketika X-nya adalah 0, kita dapatkan 3 kalikan 0 kuadrat dikurangi dengan 18 kalikan 0 ditambah 18, sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 18. Kemudian turunan yang kedua ya dari 0 yaitu 6 dikalikan 0 dikurangi 18, sehingga kita dapatkan min 18. Baik. Setelah itu kita cek dengan syaratnya. Syaratnya adalah harga mutlak dari nilai Fx dikalikan dengan turunan keduanya dibagi dengan turunan pertama dikalikan dengan turunan pertama itu harus kurang dari 0. Syaratnya apakah terpenuhi? Ya, di sini adalah turunan nilai fungsi X-nya, min 6 dikalikan turunan yang kedua adalah min 18 dibagi dengan turunan pertama 18 kalikan 18. Oke. Ya, ini bisa dicoret, coret ini hasilnya minus, sehingga kita dapatkan di sini adalah 6/18. Oke, memenuhi syarat. Ketika sudah memenuhi syarat, maka kita akan mencari nilai X2. Ini saya tulis sebagai iterasi yang pertama. Iterasi 1. Pada iterasi 1, ya, kita cari nilai X2, di mana X2 kita dapatkan dengan rumus X1 dikurangi dengan Fx1 dibagi dengan turunan pertama dari X1. Sehingga di sini kita dapatkan X1-nya adalah kita ambil 0 ya. Kemudian nilai dari Fx1 kita dapatkan di sini adalah min 6 dibagi dengan turunan pertama ya, dari X1 18. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan min plus 6/18. Desimalnya 0,3333. Oke. Setelah itu kita analisa nilai fungsinya. Berapa nilai dari F0,3333? Kita dapatkan di sini 0,3333 pangkat 3 dikurangi dengan 9 kali. Ini dimasukkan ke dalam rumus fungsinya ya, fungsi Fx. 3 kuadrat ditambah dengan 18 dikalikan 0,3333 dikurangi dengan 6. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan pada iterasi 1 nilai F-nya, Fx2 kita dapatkan min 0,9630. Oke, Anda boleh ngecek ya, nilainya adalah ini. Setelah itu kita analisa errornya. Sini ya, errornya. Error sama dengan absolut dari harga eksak dikurangi dengan harga perkiraan. Ingat, ketika kita mendapatkan nilai akar, maka nilai fungsinya sama dengan 0. Berarti di sini 0,
Nilai perkiraannya adalah nilai fungsi yang kita dapatkan 0,9630. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 0,9630. Kita bandingkan dengan error batasnya. Ternyata dia masih besar. Kalau masih besar, maka kita mencari iterasi yang kedua. Baik. Pada iterasi yang kedua, nilai X1 tidak lagi 0, tetapi nilai X1 yang kita ambil adalah ini, X2. Kita update X1 adalah 0,3333. Kemudian di sini kita dapatkan Fx1-nya tadi sudah kita hitung adalah min 0,9630. Kemudian kita cari turunan pertama dari X1 sama dengan 3 dikalikan dengan 0,3333 kuadrat dikurangi dengan 18 kalikan 0,3333 ditambah dengan 18. Oke. Pada iterasi yang kedua ini kita dapatkan nilai turunannya adalah 12,3333. Baik. Setelah itu kita hitung nilai X2 barunya. X2 baru kita dapatkan X1 0,3333 dikurangi dengan Fx1 min 0,9630 dibagi dengan nilai turunan pertamanya 12,3333. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,4114. Oke, setelah itu kita analisa nilai fungsi X2-nya. Sehingga X2-nya adalah 0,4114. Kita masukkan ke dalam fungsinya ini. Kita dapatkan di sini adalah 0,4114 pangkat 3 dikurangi dengan 9 kalikan 0,4114 kuadrat ditambah dengan 18 dikalikan 0,4114 dikurangi dengan 6. Sehingga di sini didapatkan hasilnya adalah min 0,0483. Baik. Kita bandingkan di sini errornya. Error sama dengan absolut dari 0 dikurangi dengan min 0,0483 sehingga kita dapatkan errornya adalah 0,0483. Lihat dibandingkan ternyata nilai errornya lebih besar dari error yang sudah ditentukan. Sehingga apa? Kita melanjutkan ke iterasi yang ketiga. Oke. Pada iterasi yang ketiga, berarti nilai X1 bukan lagi 0 dan bukan lagi 0,3333. Tetapi X1 di sini adalah X1 yang baru, yaitu 0,4114. Oke. Kemudian ya nilai Fx1-nya tadi sudah kita cari, nilainya adalah min 0,0483. Kemudian nilai turunan pertama dari E kita masukkan ke fungsi turunan pertamanya ini sehingga di sini adalah 3 dikalikan dengan 0,4114 kuadrat dikurangi dengan 18 kalikan 0,4114. Oke. Kemudian ditambah dengan 18. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah berapa? Nilai turunan pertama 11,1024. Oke. Setelah kita dapatkan nilai
turunan yang pertama, kita cari lagi nilai X2 yang baru. Ketika kita mencari X2 yang baru, rumusnya tetap yaitu X1 min Fx1 dibagi turunan pertama X1. X1-nya tadi adalah 0,4114, kemudian dikurangi dengan Fx1. Fx1-nya tadi sudah kita cari min 0,0483 dibagi dengan turunan pertamanya tadi 11,1024. Oke. Sudah kita cari, nilainya adalah 0,4158. Oke. Kemudian kita masukkan nilai fungsinya sehingga di sini adalah 0,4158 pangkat 3 dikurangi dengan 9 dikalikan 0,4158 kuadrat ditambah dengan 18 kalikan 0,4158 dikurangi dengan 6. Kita dapatkan di sini nilainya adalah 0,0001. Oke. Sehingga di sini cek errornya. Error sama dengan harga mutlak dari 0 kurangi 0,0001 sehingga kita dapatkan 0,0001. Bagaimana dengan error yang sudah kita tentukan? Ternyata dia kurang dari error. Karena kita sudah mendapatkan nilai errornya lebih kecil dari error yang sudah ditentukan, maka berhenti. Sehingga apa? Sehingga di sini kita dapatkan bahwa nilai dari akar kita dapatkan X sama dengan ini, X sama dengan 0,4158. Ini adalah akarnya. Mengapa? Karena syarat yang pertama sudah terpenuhi. Nilai errornya kurang dari error yang sudah ditentukan. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, Anda bisa mencoba soal berikut. Fx sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min 1 plus 1. Kemudian Fx sama dengan 2X pangkat 3 min X kuadrat min 2X plus 1, Fx sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat min X plus 4. Syarat berhenti adalah nilai error kurang dari 0,0005 atau yang kedua adalah 4 kali iterasi. Baik, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.